kenapa kita perlu menetapkan jenis barang jasa? Karena ya setiap jenis barang jasa itu akan memiliki tata cara pengadaan yang ya sedikit banyak berbeda ya gitu kan. Antara barang dengan konstruksi itu tata cara pengadaannya berbeda, mulai dari pembuatan spek, persiapan, pelaksanaan pemilihan ya, kontraknya itu akan memiliki tata cara yang berbeda ya. Apalagi konsultan, konsultan suka beda jauh tuh dengan jenis barang jasa lainnya. Sehingga di awal kita harus bisa memastikan, bisa mengidentifikasi ini jenis barang jasanya apa nih? Apakah termasuk barang, konstruksi, konsultan, jasa lainnya ataupun terintegrasi ya. Oke, ini masih review materi-materi sebelumnya ya. Nah, selanjutnya dalam tahapan pengadaan yang ketiga ada penetapan cara pengadaan ya. Tadi sekilas sudah dibahas, ada swakelola dan ada penyedia ya. Nah, ini intinya mau dengan swakelola atau mau dengan penyedia, kita harus bisa ya istilahnya sourcing tadi ya. Kita bisa melakukan survei ataupun melakukan telahan, kajian. Ini sebetulnya barang jasa yang kita perlukan ini ada di mana nih? Siapa yang bisa memenuhi kebutuhan kita nih? Baik itu pelaku usaha ataupun pelaksana swakelola gitu kan. Karena kita punya dua cara ya, yaitu dengan swakelola atau dengan penyedia. Yang mana dengan swakelola juga ada 4 tipe ya. Swakelola ada 4 tipe, yaitu swakelola oleh KLPD penanggung jawab anggaran, ya ibarat simpelnya swakelola oleh satker kita sendiri ya, oleh organisasi kita sendiri yang punya anggaran ya. Kemudian swakelola oleh KLPD lain ya, atau oleh ormas ataupun oleh pokmas. Ya kata kuncinya ya untuk memenuhi kebutuhan kita ini ada di mana nih yang memiliki kompetensi, yang memiliki keahlian untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Kalau memang kita sendiri tusinya dan memiliki keahlian untuk bisa memenuhi kebutuhan kita, ya silakan kita bisa lakukan swakelola tipe yang pertama. Atau bisa juga ada KLPD lain yang memang ahlinya, yang memang menyediakan jasa ataupun bahkan sudah ada paket-paket yang bisa kita pakai gitu ya, yang mereka sudah sediakan gitu ya, untuk bisa kita lakukan mekanisme swakelola tipe yang kedua ya. Biasanya kalau di beberapa KL ataupun satker mereka sudah ada semacam tarif juga ya, tarif yang masuk ke pendapatan non pajak gitu ya. Itu bisa kita lakukan swakelola tipe yang kedua. Jadi intinya kita lihat kompetensinya, keahliannya bisa nggak memenuhi kebutuhan kita ya. Kalau kita butuh sosialisasi terkait korupsi ya, penanganan korupsi, itu bisa kerjasama dengan KPK ya, atau terkait masalah kesehatan ya mungkin bisa dengan Kementerian Kesehatan, terkait data-data bisa dengan BPS ya, terkait dengan narkotik bisa dengan BNN dan sebagainya. Sesuaikan dengan kebutuhan kita intinya. Kemudian kalau ada ormas, ada yayasan ya, ada perguruan tinggi swasta, ada lembaga ya yang memang keahliannya, kompetensinya itu bisa memenuhi kebutuhan kita, ya silakan kita bisa eksplor dengan swakelola tipe yang ketiga gitu ya. Memang kita butuh pendampingan masalah, sekarang kan masalah keagamaan, banyak tuh ormas-ormas keagamaan terkait kesehatan, ada ormas-ormas terkait kesehatan, lingkungan hidup, ya silahkan. Nah, seperti tadi yang sudah diungkapkan, silakan Bapak Ibu bisa juga membuka link LSM ya, link lsm.id yang kerjasama ini juga sedang dijajaki ya kerjasamanya dengan LKPP, dan itu merupakan salah satu nanti bisa saja ada salah duanya atau salah tiganya ataupun ada
penyelenggara yang lain yang menyelenggarakan database terkait ormas ya. Nah, ini salah satu yang sudah tersedia. Silakan bisa dilihat daftar-daftar ormas di link lsm.id itu. Nah, itu di situ sudah ada daftarnya, sesuaikan silakan dengan kebutuhannya. Atau soal tipe yang keempat yaitu dengan kelompok masyarakat kalau memang kebutuhannya butuh partisipasi dengan masyarakat ya, itu silakan lakukan tipe yang keempat yaitu swakalola dengan kelompok masyarakat ya. Nah, opsi lainnya kalau opsi lainnya kita bisa melakukan dengan pemilihan penyedia ya. Kalau pemilihan penyedia kan ada apa? Nanti setelah kita tahu penyedianya yang bisa memenuhi itu klasifikasinya apa, bidang usahanya apa, nah baru kita tentukan cara pemilihannya apa nanti ya. Tentunya nanti memperhatikan kalau memang barang-barangnya sudah ada dalam katalog elektronik bisa dengan di-purchasing ya. Kalau nilainya tidak besar bisa pengadaan langsung, kalau kriteria tertentu bisa penunjukan langsung, kalau sudah banyak disikap penyediaannya bisa dengan tender cepat ya, atau pilihan terakhir dengan tender. Oke, nah itu review materi sebelumnya ya, bos sekalian dalam hal perencanaan pengadaan. Nah selanjutnya kita masuk ke pemaketan dan konsolidasi. Nah yang mana pemaketan dan konsolidasi ini masuk ke dalam strategi pengadaan juga ya, strategi pengadaan. Yang mana strategi pengadaan nanti diturunkan dalam bentuk pemaketan dan cara pengadaan barang jasa. Nah ini ya. Jadi kita bicara pemaketan dan konsolidasi ini adalah termasuk ke dalam kita membuat strategi pengadaan, yaitu usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang jasa ya tadi yang sesuai dengan tujuan pengadaan. Nah, yang membuat strategi pengadaan ya bisa dilakukan oleh UKPBJ atau dilakukan oleh para japung ya dalam bentuk telahan ya, atau nanti juga bisa menjadi angka kredit untuk para japung ya. Nah, untuk membuat strategi bisa dari sudut pandang tujuan pengadaan, bisa dari sudut pandang proses tahap perencanaan, atau dari sisi keilmuan pengadaan umum ada istilah supply positioning model yang dikembangkan oleh Kraljic ya, atau supplier perception model. Nah, ini pengembangan strategi ya. Oke. Nah, dalam tahapan perencanaan, nah setelah kita menentukan tadi cara pengadaan, kita sudah menentukan jenis barang jasa, cara pengadaan. Nah, selanjutnya kita menentukan pemaketan, kemudian konsolidasinya, ya seperti itu. Oke. Nah, ini walaupun tidak ada dalam Perpres ya, namun ini sebetulnya pengetahuan umum yang harus dikuasai ini oleh teman-teman para ahli pengadaan. Ini pengetahuan umum terkait dengan supply positioning model ini ya. Ini pengetahuan umum yang harusnya menjadi dasar ketika melakukan perencanaan pengadaan, salah satu toolsnya. Ini sering disampaikan juga ya, baik sesi perencanaan ataupun sesi pengadaan lainnya, yaitu terkait 4 kuadran dari Kraljic ya, atau supply positioning model. Jadi kebutuhan kita itu bisa kita deploy, bisa kita tempatkan ke dalam 4 kuadran ini ya, yang mana ini akan menentukan strategi pengadaan. Strategi pengadaan baik itu tadi dalam pemaketan, untuk konsolidasi, bahkan nanti untuk membuat spek, untuk membuat kualifikasi persyaratan kualifikasi penyedia, untuk menentukan cara penilaian ya, dan cara berkontrak juga. Nah, ini pengetahuan umum yang harusnya ya dikuasai oleh para teman-teman ahli pengadaan sekarang ini ya, yaitu terkait supply positioning model ya. Nah, ini ada 2 sumbu ya, sumbu vertikal ke atas. Nah, ini adalah resiko, sumbu ke atas adalah resiko, sumbu horizontal yang di bawah ini ya, yang menyamping ini adalah dari nilai pengadaannya, dari ekspenditur ataupun nilai pengadaannya ya. Nah, jadi sederhananya kebutuhan dari pengadaan yang ada di dinas Bapak sekalian itu
untuk mengetahui prioritas, untuk bisa membuat strategi dari masing-masing paket, itu coba ditempatkan ini ada di kuadran mana nih kebutuhan kita gitu ya. Apakah ada di rutin, apakah ada di leverage, apakah ada di bottleneck, ataupun ada di critical. Nah ini kalau pengadaan kita itu resikonya rendah ya, resikonya rendah, kemudian juga nilai pengadaannya rendah, itu ada di rutin. Nah, di rutin ya. Resiko rendah, nilainya rendah. Kalau resikonya rendah, tapi nilainya besar, ini istilahnya leverage atau umum. Kemudian ke atas ada bottleneck ya. Bottleneck ini kalau resikonya tinggi, nilainya kecil ya. Kemudian ada critical ya. Critical ini kalau resiko tinggi dan nilai pengadaannya tinggi. Nah, ya. Nah, ini dengan menempatkan masing-masing kebutuhan ke dalam kuadran ini, kita akan sedikit banyak memperoleh gambaran strategi pengadaan kita bagaimana nih selanjutnya. Nah, ini bisa tergambar minimalnya dari gambar burungnya dulu nih. Ini kita ambil dari modul internasional ITC ya, ITC International Trade Center ya. Nah, ini kita bisa lihat dari gambar burungnya nih. Jadi kalau ketika Bapak Ibu punya kebutuhan yang mana resikonya rendah, misalkan membeli barang, ini kalau pengadaannya gagal pun barang ini tidak akan beresiko sama organisasi ini, masih bisa jalan kok kalau nggak ada misalkan kalau kita mengadakan ATK misalkan tanpa ATK pun masih bisa jalan nih, resikonya rendah, nilainya pun rendah. Nah, ini makanya masuknya rutin. Nah kalau rutin, ya strategi sederhananya ini kalau kita lihat gambar burungnya, nah ini pengadaannya itu yang mengeksekusi pengadaannya itu para japungnya itu harus santai nih atau di pinggir pantai atau di pinggir kolam ya, harus bisa santai-santai saja nih ya, sambil baca buku ini ya. Nah, jangan sampai kita repot, jangan sampai kita habis waktu di pengadaan rutin, gitu sederhananya ya. Tuh. Kemudian leverage ini ya. Nah kalau leverage ini si burungnya ini pegang palu ini ya, malu dolar ini. Nah maksudnya ini agar bisa menurunkan harga ini. Jadi strateginya ini agar memperoleh harga yang terbaik. Karena di sini adalah resiko rendah, tapi item barangnya banyak ya. Sederhananya kalau kita beli barang banyak ya, nah tentunya harus memperoleh harga yang murah ya, harga yang terbaik di sini. Seperti itu simpelnya. Kemudian ada bottleneck. Nah, bottleneck ini resiko tinggi ya, resiko tinggi tapi nilainya kecil. Nah, ini gimana caranya? Kita akan harus bisa memperoleh penyedia yang tepat ya, penyedia yang bisa berkolaborasi dengan baik dengan PPK agar bisa menurunkan resiko. Nah, kemudian kritikal, nah ini kritikal harus hati-hati nih, jangan sampai meledak ini, jangan sampai meledak ini burungnya bawa bom ini ya, walaupun dari gambarnya ini bisa meledak ini ya. Nah gimana caranya agar bisa aman ini kritikal ini. Nah ini yang harusnya bisa menjadi pusat perhatian ataupun menjadi hands on lah ya, semua pihak itu harus membantu ataupun memikirkan terkait pengadaan yang kritikal ini. Karena apa? Karena di sini resikonya tinggi dan nilai pengadaannya pun besar. Nah, tentunya ini harus menjadi betul-betul perhatian dari semua pihak dalam pengadaan. Ya, dan ini kritikal. Ya. Nah, kemudian sebelum lanjut di bawah ada 80-20. Nah, ini Pareto nih. Dalam artian ini maksudnya sederhananya ya kita tidak perlu mendeploy semua pengadaan ke dalam kuadran ini ya. Kita bisa saja menggunakan teori Pareto dalam artian barang-barang yang memang memiliki nilainya banyak gitu ya. Kita bisa menerapkan Pareto di masing-masing kuadran ini ya. Jadi Pareto itu 80-20 ya. Jadi biasanya dimanapun itu ya, itu berlaku 80-20. Dalam arti 80-20 itu 80% jumlah barang itu nilainya itu biasanya tidak lebih dari 20% dari nilai keseluruhan, value-nya itu.
seperti kita di rumah ya, itu 80% barang-barang itu sebetulnya nilainya rendah, tidak terlalu berharga gitu ya nilainya ya. Mulai dari barang di apa di dapur gitu kan, panci, piring, gelas segala macam, terus di ruang tamu ada meja segala macam. Itu nilainya rendah sebetulnya. Yang nilai-nilainya tinggi itu hanya 20%, yang mana 20% barang ya, dan sebelah kanan ya, 20% barang itu nilainya bisa mencapai 80%. Jadi hanya sedikit yang memiliki value tinggi ya. Misalkan kita punya mobil, punya emas misalkan ya. Nah, itu tapi sedikit barangnya. Itu kan value-nya kan tinggi kan. Nah, itu berlaku teori 80%, 20% atau teori Pareto ini. Nah, ini kita bisa menggunakan Pareto di dalam masing-masing kuadran. Jadi tidak perlu semua di deploy ya, tapi yang memang banyak menghabiskan anggaran kita tuh yang kita deploy di sini ya. Jadi tidak perlu semuanya. Wah, kalau semuanya dimasukkan ke sini capek atau gimana? Tidak perlu. Ya, yang Pareto saja kita buat Pareto. Ya. Jadi kalau mau share terkait Pareto, silahkan bisa hubungi saya ya untuk bahas terkait Pareto. Nanti bisa saya berikan itunya apa materinya ataupun terkait pelatihannya, silahkan. Nah, dengan kita mengetahui ada di mana posisi kita ya, posisi pada peta kebutuhan, pada supply positioning model ini. Nah, ini beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Ya, salah satunya ada konsolidasi juga ya yang akan kita bahas. Salah satunya ada konsolidasi juga. Nah, contohnya misalkan untuk pengadaan yang rutin. Nah, pengadaan yang rutin ini adalah pengadaan yang apa? Yang kecil-kecil kan ya, yang nilainya kecil, yang resikonya rendah. Nah, ini gimana caranya para ahli pengadaan ini bisa duduk santai di pinggir kolam atau di pinggir pantai gitu kan. Ini gambar burungnya ini ya. Nah, maksudnya apa? Ya kita jangan direpotkan oleh pengadaan rutin ya. Nah, ini sudah disediakan sistem ya. Jadi strateginya adalah gunakan sistem, gunakan otomasi. Sudah ada bela pengadaan, sudah ada e-pengadaan langsung, sudah ada e-purchasing ya melalui katalog elektronik ya, atau nah ini konsolidasi ke leverage atau konsolidasikan. Konsolidasi dalam artian ya jangan sampai sedikit-sedikit, simpelnya jangan sampai sedikit-sedikit pengadaan, sedikit-sedikit pengadaan, pengadaan kok sedikit-sedikit. Nah, satukan, dileveragekan ya, dileveragekan, pindahkan ya, naikkan nilainya nih, ada panah ke kanan, naikkan nilainya menjadi leverage ya. Nah, konsolidasi ini nanti kita bahas. Kemudian membuat katalog lokal juga. Nah, ini salah satu untuk pengadaan yang rutin ya. Nah, makanya kalau mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada lagi yang bertanya ya, walaupun masih ada sih, tapi kalau dulu banyak ya, tapi sekarang sudah menurun. Suka ada yang bertanya, bagaimana kalau kita mengadakan barang atau produk yang di luar katalog, boleh tidak? Ya, bukan masalah boleh atau tidak ya. Ada sebetulnya masalah boleh tidaknya, tapi dilihat di sini bahwasannya kan barang-barang ataupun produk yang ada dalam katalog itu kebanyakan adalah barang-barang yang masuk kuadran rutin, ya kan? Barang-barang termasuk kuadran rutin. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita keluar dari purchasing ataupun mencari barang yang di luar dari katalog, tentunya ya ini si burung ini tidak akan santai-santai lagi gitu kan. Si burung ini tidak akan santai-santai sambil berbaring sambil baca buku lagi. Tentunya nanti ketika keluar dari purchasing mencari barang. Nah, kan harus mencari barang di luar katalog, tentunya harus ada usaha tambahan untuk mencari di mana nih barangnya kan, karena keluar dari katalog di mana barangnya nih adanya. Terus juga harus kembali menilai penyedianya, harus melakukan kualifikasi lagi gitu kan. Yang mana tentunya ya akan ada usaha tambahan, akan ada waktu tambahan ya, sehingga si burung ini tidak bisa bersantai di pinggir kolam ya, seperti itu kurang lebih gambarannya ya. Jadi kenapa kita menggunakan e-purchasing untuk barang-barang yang ada dalam katalog elektronik? Ya, karena di dalam katalog elektronik itu ya sudah banyak ataupun sebagian besar adalah barang-barang yang bersifat masuk ke dalam kuadran rutin.
yang resiko rendah ya dan nilainya kecil-kecil, tapi yang besar-besar juga ada, tapi sebagian besar ya barang-barang yang rutin. Nah, sehingga apa ya? Sehingga kalau memang sudah ada dalam katalog elektronik, ya lakukanlah e-purchasing, gitu kan? Agar ya agar para jampung pengadaan bisa lebih fokus ke yang high risk, yang risiko tinggi, yang bottleneck atau kritikal gitu. Nah, strateginya tadi kalau barang-barang yang rutin ya diotomasi dengan sistem yang ada ya, dengan bela pengadaan, dengan e-purchasing atau membuat katalog lokal atau konsolidasi. Nah, jadi konsolidasi ini termasuk strategi pengadaan ya, salah satunya dengan konsolidasi yaitu dengan menaikkan nilai. Dengan menaikkan nilai, pindahkan ke leverage agar memperoleh harga yang lebih baik. Karena kalau kita memberi 1 kilo dengan membeli 20 kilo ya, banyak jumlahnya, tentunya akan berbeda tuh harganya. Nah, itu gambarannya seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau resikonya tinggi? Nah, resikonya tinggi ini ya seperti konsultan gitu ya, resikonya tinggi tapi nilainya kecil. Nah, dalam konsultan sudah ada repeat order, ya kan? Sudah dapat repeat order dengan nilai kinerja sebelumnya, kalau memang bagus, kalau lingkup pekerjaan sama bisa melakukan repeat order strateginya. Atau kita bisa buatkan kontrak payung ya, agar apa? Agar si penyedia yang melakukan pekerjaan pada resiko tinggi ini, dia ibaratnya memiliki keuntungan lebih, yaitu apa? Yaitu dia memiliki kontrak yang lebih banyak, kontrak yang lebih lama gitu kan, dengan kontrak payung. Nah, tentunya kita harus fokus pada pengadaan yang kritikal ini ya. Nah, kritikal ini. Tapi sebelum kritikal kita ke leverage dulu. Nah, kalau leverage ini yang mana nilainya besar ya, resikonya rendah. Nah, ini bisa kita konsolidasi, merupakan hasil konsolidasi, atau kita bisa melakukan tender cepat gitu ya. Kalau memang suppliernya kan banyak ya dan sudah ada di dalam sikap seperti itu. Nah, tentunya yang harus menjadi fokus perhatian adalah pengadaan pada kuadran kritikal ini nih. Ya, mulai dari perencanaan, persiapannya, kita simulasikan bagaimana pemilihan penyedianya agar tidak terjadi gagal tender ataupun kegagalan dalam proses pemilihan. Kemudian kita evaluasi, kita review kontraknya agar dalam pelaksanaan semua resiko sudah termitigasi. Nah, jadi dalam draft kontraknya kita pastikan bahwasannya semua resiko sudah masuk tuh, semua resiko sudah termitigasi, sudah ada solusi-solusinya. Apakah itu resikonya frekuensinya tinggi atau resikonya jarang terjadi tapi besar ininya dampak dari resikonya, kan ada mapping resiko ya. Nah, itu semuanya munculkan dalam kontrak. Nah, ini untuk strategi di dalam kritikal. Itu secara umum ya, terkait dengan supply positioning model. Nah, ini tools ini yang mudah-mudahan sudah menjadi pengetahuan umum bagi teman-teman semua yang terkait dengan pengadaan ataupun perencanaan pengadaan. Ini ya salah satu tools yang manajemen yang sederhana ya, yang bisa kita gunakan dalam mengidentifikasi kebutuhan, dalam membuat strategi ya, selain ada Pareto juga. Nah, ini tools yang bisa kita pakai ya. Nah, ini tadi strategi-strateginya ya. Nah, kalau rutin ya banyak penyedianya kan, nilainya barangnya standar ya, resiko rendah ya. Nah, maka strateginya sederhanakan proses ya. Sederhanakan proses dengan otomasi di sistem ya. Nah, silakan. Ini untuk barang-barang yang rutin. Jangan sampai kita ribut, kita rame dalam hal rutin item. Ini harus bisa diotomasi. Leverage ini cari harga yang terbaik ini ya, leverage. Bottleneck ya, gimana caranya kita bisa bekerja sama dengan penyedia agar penyedianya nyaman sehingga resiko kita turun. Nah, ini tentunya kalau yang terakhir kritikal ya. Nah, ini kita harus betul-betul fokus dalam barang jasa yang kritikal ini. Ya. Oke, udah.
Nah, sekarang kita masuk ke pemaketan. Pemaketan sebentar. Harusnya tadi pasal. Nah, ini dulu, nah ini pemaketan. Oke, masuk ke pemaketan ya. Oke. Pemaketan di dalam Perpres ini diatur dalam pasal 65 ya, Perpres 16 dan perubahannya 12/2021 ya. Nah, ini terkait pemaketan, aturan utamanya adalah paket pengadaan barang, konstruksi jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 15 miliar diperuntukkan untuk usaha kecil dan atau koperasi. Nah, ini awalnya ya. Jadi kalau memang masih ada usaha kecil ya yang mampu memenuhi, ya silahkan paket tersebut diperuntukkan untuk usaha kecil untuk nilai sampai dengan 15 miliar. Ini eh, termasuk juga dalam tujuan pengadaan ini ya untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan koperasi. Namun, nah ini juga namunnya nih, jangan sampai kita melakukan tender gitu ya, tender dibuka untuk usaha kecil. Padahal sebetulnya ini usaha kecil tidak ada yang mampu melakukan. Nah, sampai gagal tender berapa kali, barulah disadari gitu kan, baru disadari bahwasannya tendernya bertepuk sebelah tangan gitu ya. Nah, jangan sampai begitu. Harus betul-betul di awal di sourcing dulu ini, ada nggak nih usaha kecil yang mampu memenuhi. Nah, kalau tidak ada usaha kecil yang mampu memenuhi, ya tentunya silahkan ya. Nilai pagu anggaran pengadaan yang 15 miliar tadi dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi. Jadi kalau tidak ada usaha kecil yang bisa memenuhi, ya sudah kita berikan paket tersebut kita buka untuk usaha non kecil ya. Walaupun nilainya kurang dari 15 miliar ataupun berapapun nilainya lah ya. Jadi di awal kita lakukan sourcing. Nah, ini juga bagi para japung bisa membuat semacam telahan nih. Kita misalkan punya paket apa? Telah dulu nih, sourcing, telah buat telahan staf. Ini ada nggak usaha kecil? Siapa nih pelaku usahanya? Pelaku usahanya kecil atau non kecil nih yang bisa memenuhi ini? Nah, itu bisa jadi angka kredit tuh buat Japung tuh dan sebagai dasar bagi PPK ya ataupun nanti bagi Pokja dalam menentukan kualifikasinya. Seperti misalkan pengadaan mobil ya. Kalau mau di tender ya mobil atau motor ya itu nilainya berapapun ya itu tidak ada dealer motor atau mobil, tidak ada dealer kendaraan roda 2 atau roda 4 yang kualifikasi usahanya kecil. Semua dealer kendaraan roda 2 roda 4 itu semuanya memiliki kualifikasi besar ya. Kualifikasinya besar. Ya, sehingga kalau kita melakukan tender kendaraan dibuka untuk kecil ya itu nanti pasti yang masuknya itu ya CP bunga dalam kurung nama samaran gitu kan. Ada bunga matahari gitu kan, lembayung dan sebagainya ya. Gitu. Nah, tentunya kalau kita mengadakan kendaraan itu yang harus kita buka itu adalah untuk usaha besar. Ya. Nah, tapi kalau memang banyak usaha kecil, masih ada usaha kecil yang bisa memenuhi, silakan buka untuk usaha kecil. Jadi jangan sampai kita melakukan pemilihan penyedia ya satu kali gagal dibuka untuk usaha kecil. Oh ini nilainya ini di bawah 15 miliar harus untuk usaha kecil misalkan ya. Nah, buka aja untuk usaha kecil. Padahal tidak ada usaha kecil yang bisa memenuhi. Nah, jangan sampai gagal pemilihan, gagal tender berapa kali baru dilakukan untuk dibuka baru untuk usaha besar. Jadi di awal dilakukan telahan dulu ya, dicek dulu apakah memang ada tidak usaha kecil yang bisa memenuhi sesuai dengan Perpres pasal 65 ini ya. Kemudian untuk jasa konsultan konstruksi untuk pemaketan ini ada sedikit perbedaan ya untuk konsultan konstruksi ya. Nah, ini untuk konsultan konstruksi dia
sampai dengan 1 miliar, ini usaha kecil ya. Usaha kecilnya hanya sampai dengan 1 miliar untuk jasa konsultan konstruksi ya. Kemudian 1 sampai 2,5 miliar untuk usaha menengah konsultan konstruksi. Kemudian di atas 2,5 miliar untuk usaha besar ataupun usaha non kecil. Nah, ini untuk konsultan konstruksi gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk pekerjaan konstruksi ada tambahan ya, ada tambahan sedikit aturan ya. Sama sampai dengan 15 miliar itu untuk usaha kecil ataupun koperasi ya, untuk konstruksi ya. Nah, namun ada pengaturan tambahan untuk di atas 15 miliarnya. Yaitu 15 sampai 50 itu usaha menengah, 50 sampai 100 usaha besar non BUMN. Nah, baru di atas 100 miliar BUMN baru boleh masuk. Seperti itu. Nah, ini tambahannya ya. Namun pada intinya pengaturan awalnya adalah sampai dengan 15 miliar itu untuk usaha kecil, gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk pemaketan ya, ini PPK mereview kembali pemaketan barang jasa yang ada di RKA ataupun KK-nya dengan melihat keluaran atau hasil ya, dan volume kebutuhannya, butuhnya berapa volumenya, kemudian pelaku usahanya atau penyedianya ini secara umum di pasar berapa bisa memenuhinya ya. Misalkan kita ingin mengadakan cetakan buku ya, cetakan misalkan kertas ataupun buku ya. Nah, kita kebutuhan kita berapa eksemplar tuh percetakan atau bukunya. Nah, kalau misalkan sekian juta, nah kita lihat di pasar pelaku usaha itu bisa memenuhi itu berapa berapa paket ya, berapa lembar atau berapa eksemplar tuh di lapangan tuh pelaku usaha bisa memenuhi. Jangan sampai kalau kebutuhan kita misalkan 5 juta harus dicetak dalam waktu seminggu itu kan. Nah, ini cukup tidak nih gitu kan waktunya ya. Kalau waktunya tidak bisa memenuhi oleh satu pelaku usaha, maka bisa kita lakukan paketnya kita pecah misalkan ya menjadi 2 ataupun lebih sesuai dengan kemampuan dari pelaku usaha di lapangan. Makanya di awal sourcing itu harus betul-betul dilakukan ya, sourcingnya itu ya. Nah, ini penjelasannya. Pemaketan ini kita mengelompokkan pekerjaan sejenis ya agar secara teknis kita bisa memenuhi kebutuhan kita ya. Jadi ya kurang lebih harus ada telahannya. Kita butuh berapa, kemudian dari sourcing kita pelaku usaha, penyedia atau secara teknis di industrinya bisa memasok berapa seperti itu ya. Oke. Nah, tentunya mempertimbangkan efisiensi sumber daya ya, waktunya, tenaga kerjanya. Kita ini harus beres kapan nih, berapa lama nih gitu kan. Dan tentunya ya kembali ke tujuan pengadaan ya, produksi dalam negeri ya. Nah, ini ke tujuan pengadaan. Sisi komersial maksudnya ya tadi dilihat dari sisi ataupun industri dari barang jasa yang akan kita adakan. Dilihat dilihat dari para pelakunya ya, mereka kesiapannya berapa nih, ready stoknya berapa ya, seperti itu. Nah, ini prinsip dasar dalam pemaketan ya, pemaketan. Jadi pemaketan itu bukan hanya sekedar ya, kadang muncul kasus di lapangan itu ya paket dipecah itu waktunya mepet lah apa gitu kan, itu bukan ini ya, bukan alasan untuk memecah paket itu ya. Kalau waktunya sudah mepet itu perencanaannya kurang baik berarti ya gitu. Ya, kita memecah paket itu harusnya ya melihat dari kebutuhan kita, dari sisi jumlahnya, dari sisi kuantitasnya, kualitasnya, kapan dibutuhkannya. Nah, nanti kita bandingkan dengan kapasitas dari pelaku usaha ya, dari sisi komersialnya ya, di industrinya bagaimana. Itu yang harus dijadikan dasar dalam pemaketan ya. Nah, atau bisa menggunakan ya tadi supply positioning model yang Kraljic tadi ya, gitu. Nah, yang nanti barang-barang dengan jenis yang sama,
produk-produk dengan resiko dan nilai yang kuadran yang sama itu bisa menjadi potensi untuk bisa kita buat satu paket ya, bisa kita konsolidasikan ya, terutama barang-barang yang ada di kuadran rutin ya, bisa kita konsolidasikan menjadi satu paket. Ya, pada intinya tadi ya, pemakaian barang jasa melihat outputnya bagaimana kualitasnya, volumenya, ketersediaan pelaku usahanya, ketersediaan barang jasanya, dan tentunya memperhatikan anggarannya secara umum. Oke, ini pemakaian sudah ya, pemakaian ini sudah, yang ini pemakaian khusus ini untuk konsultan konstruksi dan pekerjaan konstruksi ya. Oke. Nah, kemudian juga harus diingat ini ada larangan terkait pemakaian ya di dalam Perpres ini. Ya, larangan dalam pemakaian. Pertama, dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket yang tersebar di beberapa lokasi yang menurut sifat pekerjaannya dan tingkat efisiensinya harusnya dilakukan di beberapa lokasi ataupun daerah masing-masing. Ya, kalau memang ini tepatnya datanya bagusnya itu ada di level kabupaten provinsi, ya maka bagusnya ya biarkan saja pengadaannya ada di masing-masing kabupaten ya. Tapi kalau lebih baik di provinsi, kita bisa konsolidasikan ke provinsi. Tapi kalau misalkan data pendidikan paling bagus ada di daerah, ada di kabupaten kota, ya tentunya kalau memang datanya bagus di kabupaten kota, ya biarkanlah pengadaannya itu di kabupaten kota masing-masing. Atau menyatukan paket pengadaan yang sifat jenis pekerjaannya harus dipisah. Ya, dalam artian jenisnya berbeda ya. Pekerjaan jalan dengan gedung ya, walaupun itu berdekatan misalkan ya, karena itu jenis barang jasanya berbeda, tentunya ya harus dipisahkan. Kemudian juga hati-hati menyatukan beberapa paket yang besaran nilainya bisa dilakukan oleh usaha mikro kecil koperasi. Nah, ini konsolidasi itu harus memperhatikan juga mikro kecil ini. Kalaupun kita ingin memecah paket, ya tetap harus bisa pemecahan itu agar bisa memberdayakan usaha mikro kecil. Dan kalaupun disatukan, ya tetap harus memperhatikan usaha mikro kecil. Jadi ketika menyatukan, ya jangan sampai melebihi 15 miliar sehingga usaha mikro kecil itu terabaikan. Ya akan lebih baik sesuai dengan tujuan pengadaan, kita memperbanyak paket untuk usaha mikro kecil. Tapi memecahnya tujuannya tentunya sesuai dengan tujuan pengadaan. Jangan sampai memecah paket itu untuk menghindari tender. Ya, jadi pecah-pecah nilainya dibuat di bawah 200 sehingga pengadaan langsung ya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, itu terkait pemaketan ya. Nah, sekarang masuk ke konsolidasi ya. Konsolidasi. Nah, konsolidasi adalah optimalisasi pelaksanaan pengadaan untuk mengurangi, salah satunya untuk mengurangi biaya pengadaan. Nah, ini yang melakukan konsolidasi nanti ada beberapa pihak, ada PAKPA, PPK, bisa Pokja ya. Nah, ini dengan mempertimbangkan sumber daya, ya dengan konsolidasi, ya tadi sumber daya bisa kita efisiensikan ya. Jadi tidak sedikit-sedikit pengadaan kok sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit belanja, ya disatukan lah sehingga sekali eksekusi bisa banyak paket ataupun banyak barang jasa kita peroleh. Kemudian memperhatikan juga ya sesuai tujuan lah, memperhatikan semua aspek dalam tujuan pengadaan kita, ada PDN, UMKOP ya dan sebagainya. Kemudian memperhatikan juga sisi komersial dalam artian bagaimana industrinya, bagaimana para penyedianya ketika kita melakukan konsolidasi. Ya. Ini hal-hal yang diperhatikan. Nah, ini dasar hukum konsolidasi, dasar hukum dan ruang lingkup konsolidasi pengadaan. Ya, konsolidasi ini nanti ya bisa menggabungkan paket ya yang paling sederhana ya, bisa tender bersama, bisa lelang itemized ya,
bisa kontrak terintegrasi, kontrak payung itu juga termasuk konsolidasi. Ya kontrak payung juga turunannya ada kontrak katalog ya, katalog sektoral, lokal dan nasional ya. Nah ini semuanya ada dasarnya di Perpres 16 dan perubahannya ya. Dan tentunya yang pondasinya itu adalah tadi yang kita bahas ya, positioning, supply positioning model, supplier perception model ya, sourcing, analisa pasar, ini ya, spending analysis, kemudian mengidentifikasi kebutuhan, ya nanti tuangkan dalam SPM tadi. Nah ini adalah akarnya ini ya, akarnya ya. Nah jadi kita bisa menentukan apa, menentukan bagaimana memaketkan, bagaimana mengkonsolidasikan itu, tadi itu ya kita harus bisa apa memegang juga ya sebetulnya tidak diatur dalam Perpres ya, yaitu terkait keilmuan pengadaan. Ada kralji, ada sourcing, ada apa mengidentifikasi kebutuhan, spending analysis. Nah ini dasarnya. Nah sebetulnya kompetensi itu diberikan kepada para japung pengadaan tuh, ada UK-UK-nya tuh. Nah ini sebetulnya para japung yang ada di UKPBJ yang harus bisa menjadi Center of Excellence dari pengadaan ya. Karena ya pondasi-pondasi dari perencanaan pengadaan ya, pemaketan dan konsolidasi ini kompetensinya ada di para japung. Oke ya, konsolidasi ini bisa menggabungkan pelaksanaan pengadaan dari beberapa paket menjadi satu kali pelaksanaan pengadaan ya. Kemudian bisa dilakukan dalam perencanaan, persiapan, ataupun persiapan pemilihan. Persiapan pengadaan PPK, persiapan pemilihan berarti oleh Pokja ataupun oleh UKPBJ-nya. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana tata caranya ya. Oke, nanti kita lihat detailnya ya. PA dan PPK bisa menggabungkan ya pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket dalam satu kali pelaksanaan pengadaan. Jadi dari sisi pengadaannya ya. Oke. Kemudian paket sejenis ya bisa digabungkan atau oleh UKPBJ menggabungkan paket-paket sejenis menjadi satu atau beberapa paket ya dalam persiapan pemilihan. Nah, kapan ya lebih detailnya? Bisa ambil dari tesisnya Pak Pajar ini ya. Terima kasih Pak Pajar atas referensinya nih. Kapan konsolidasi pengadaan dalam perencanaan ya? PA dapat mengkonsolidasikan paket antar KPA atau antar PPK, atau KPA mengkonsolidasikan paket antar PPK, PPK dapat mengkonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing ya. Nah ini kurang lebih, nah ini gambarnya ya. Jadi di atas ini oleh PA ya, nah ini paket-paket di bawahnya ini bisa dikonsolidasikan ya, paket A, paket C. Kemudian, nah ini oleh KPA nih ya, KPA ini, nah ini paket-paket di bawah KPA bisa dikonsolidasikan menjadi sejumlah paket B ya, yang mana di atasnya oleh PA dikonsolidasikan oleh PPK ini ya. Nah di masing-masing PPK di bawahnya ini bisa dikonsolidasikan juga ya. Oke, atau pada tahap persiapan pengadaan melalui penyedia. Nah ini konsolidasi oleh PPK atau KPBJ dengan menggabungkan paket-paket pengadaan sejenis menjadi satu atau beberapa paket. Ini contohnya ya, konsolidasi oleh PPK ya, beberapa paket digabungkan menjadi satu paket ya. Nanti direview lagi oleh UKPBJ, bahkan hasil dari konsolidasi bisa dikonsolidasikan lagi dengan paket PPK yang sejenis ya. Ini pada tahap persiapan pengadaan melalui penyedia. Atau ya ini sudah terjadi juga ya, sudah tersedia produk yang dalam katalog elektronik gitu ya. Nah ini sudah dilakukan pemilihan penyedia kan satu kali kan, ketika ketika menayangkan penyedia ke dalam katalog elektronik ya. Nah itu, nah ini dengan satu kali eksekusi ya oleh ya sekarang bukan UKPBJ ya, oleh verifikator sekarang ya, tayang ke dalam katalog ya, udah bisa langsung proses oleh user. Ini merupakan bentuk konsolidasi juga yang sudah kita lakukan di dalam katalog elektronik.
Nah, ini gambaran konsolidasi ya. Kemudian apa lagi? Ya, ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya ini sudah berubah sebetulnya ya. Sudah berubah pada 9 nih. Langkah-langkahnya nih. Tapi ya secara PK apa ada dokumen perencanaan, kemudian direview ya, direview, kemudian dilihat ada paket-paket yang bisa konsolidasi ya. Ini masih menggunakan PLN yang lama ya. Nah, ini konsolidasi tapi melihat 15 miliar tentunya ya. Karena untuk usaha kecil sekarang 15 miliar ya. Ini mohon maaf saya belum merubah ke PLN baru ya. Nah, kemudian tapi jangan lupa terhadap larangannya. Larangannya jangan lupa larangan tadi yang pasal baru kalau memang ada konsolidasi bisa diajukan ke PA-PA. Oke. Kemudian oleh KPBJ ya. Nah, ini setelah setelah dokumen persiapan pengadaan beres dari PPK kan. Nah, KPBJ mereview. Nah, ini bisa rubah spek, diusulkan, terusnya PPK terkait spek dan APS-nya. Nah, KPBJ nanti koordinasi PPK, ya strateginya bisa tender seleksi bersama, tender itemized, ya, ataupun konsolidasi beberapa paket dalam satu eksekusi pemilihan. Tuh kurang lebih pelaksanaan tendernya seperti ini ya, pelaksanaan untuk persiapan pemilihan penyedia. Nah, terakhir manfaat dari konsolidasi tentunya biaya pengadaan dan biaya transaksi menjadi turun ya. Karena ya tidak perlu beberapa kali proses pengadaan atau proses pemilihan ya. Beban kerja dari ya melakukan eksekusinya, para pokjanya, para JF-nya, dan waktu tentu lebih cepat ya, waktu tentu lebih cepat. Kemudian dari sisi ekonomis ya, dari sisi apa? Kalau jumlah paketnya optimum, nilai tawar tinggi, ya tentunya hasil dan biaya pengadaan bisa lebih efisien, ya, proses waktu pengadaan lebih ringkas, dan potensi penyimpangan juga bisa lebih. Intinya dengan konsolidasi ya kita bisa lebih memaksimalkan pencapaian dari tujuan pengadaan. Oke, berikut yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan. Ya. Kang Heldi. Ada pertanyaan silakan. Dari mana deh? Ada yang raise hand, bentar. Oke, Pak Ramli nih. Pak Ramli. Silakan Pak Ramli, mana videonya? Yang raise hand ini silakan. Pak Ramli yang raise hand silakan. Pak Ramli mana suaranya? Halo Pak Ramli. Ya, siap. Silakan. Siap, Kang Heldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua. Kembali bersua lagi, Mas. Kang, Bong Bandung dengan apa tuh kalau Makassar? Nah, sampai dulu lah. Ini Kang, mau tanya ini aja, apa terkait masalah konsolidasi dengan pemaketan. Ya. Kang, izin Kang, saya matikan dulu kameranya ya. Kayaknya jaringan saya tidak stabil. Oke, ya udah nggak apa-apa. Ya, ini kan konsolidasi dengan pemaketan dua hal yang menurut saya ya, Kang ya, yang bertolak belakang. Pertama, dalam hal konsolidasi akan menggabungkan beberapa paket. Itu dalam harfiah hukumnya bahwasanya ini ada unsur yang menggabungkan sehingga rekanan yang lain tidak diberikan ruang untuk mendapatkan paket tersebut karena ini akan tertumpu pada satu rekanan. Yang kedua, strategi ini saya rasa menurut Kang, strategi ini konsolidasi ini menurut saya ketika ini digabungkan ada beberapa strategi pemaketan yang akan terganggu Kang. Pertama, terkait masalah jenis pengadaannya. Jenis pengadaannya itu ketika kita konsolidasikan beberapa paket, nilainya akan bertambah menjadi di atas 200 juta, itu kan
implementasi dalam pemaketan strategi pengadaannya kan sudah otomatis akan dilakukan dengan tender. Artinya pengadaan langsung terabaikan. Satu. Terus konsolidasi itu sendiri akan berpengaruh terhadap paket yang di atas 15 miliar untuk penetapan jenis penyedianya, apakah dia kecil dan non kecil. Apakah ini bukan bagian-bagian yang merupakan sesuatu hal yang bertolak belakang antara pemaketan dengan konsolidasi itu, Kang. Terus Kang, ini walaupun bukan sebagai sebuah kewajiban barangkali konsolidasi itu untuk paket-paket yang minim apabila dikonsolidasikan akan menjadi kekurangan manajemen penugasan bagi JF untuk melakukan pekerjaan tersebut. Misalnya paket ini kita gabung kan, lumayan lah kalau paketnya ada 10, surat penugasannya cuma 1, yang diakumulasi yang kreditnya kan cuma 1, Kang. Nah, itu Kang, doa aja tuh Kang. makasih Kang, makasih. Bagus. Sampai ke sana ya. Oke. Tadi kan seperti yang sudah kita sharing itu bahwasannya pemaketan ataupun konsolidasi itu strategi kan ya, strategi ibaratnya, ya kan, strategi ya, strategi untuk mencapai tujuan, oke, gitu kan ya, strategi untuk mencapai tujuan pengadaan dan tentunya tujuan pengadaan yang inline dengan tujuan organisasi, gitu. Kita kembali ke dasarnya nih ya. Nah, itu kan pilihan apakah mau pemecahan paket atau mau konsolidasi. Nah, yang penting tujuan kita tercapai. Saya asosiasikan ini seperti Pak Ramli ya. Saya asosiasikan misalkan Pak Ramli ke sepak bola ya, sepak bola. Mau Bandung Kang. Mau Bandung ya, juara dua nih. Itu Bali United pertama ya. Selamat kepada Bali United ya. Menjadi juara Liga 1 ya. Oke, tetap respect ya. Nah, misalkan sepak bola, misalkan ambil timnas lah kan, timnas kemarin. Itu kan strateginya bisa melakukan strategi yang ofensif gitu ya, yang memang terbuka permainannya, atau ketika melawan tim tertentu dia defensif gitu kan. Kalau istilah Mourinho mah parkir bus katanya kan, parkir bis gitu kan, memarkir bis jadi kan, menumpuk sebanyak-banyaknya pemain di kotak penalti gitu kan, seperti itu. Nah, itu ya ibaratnya seperti itu kurang lebih, dalam artian intinya tujuan dari pelatih itu, tujuan dari tim itu bisa tercapai, yaitu menang kan. Betul nggak? Tujuannya tercapai dan menang, bobotoh senang gitu kan ibaratnya kan. Nah, begitu pula di dalam. Nah, kita kembali ke tujuan kita ya. Tujuan pengadaan tadi kan ada usaha mikro kecil, tapi yang paling utama adalah tadi untuk value for the money, untuk tepat kebutuhan, tepat kualitas, kuantitas ya dan sebagainya itu ya. Nah, tentunya, makanya ketika akan melakukan konsolidasi, ataupun pemecahan, ini makanya terkait JF nih. Nah, makanya buat telahan tuh oleh JF tuh, ya. Itu telahan bisa banyak tuh di awal itu sebetulnya. Makanya JF ini jangan hanya mengejar di tender nih, jangan hanya mengejar di pemilihan. Nah, di awal-awal itu bisa melakukan telahan tuh. Ini bagaimana nih? Rekomendasi strateginya apa? Apakah dipecah? Apakah digabungkan? Kalau dipecah-pecah berapa? Disesuaikan dengan pelaku usahanya. Tentunya nanti ada sourcing ya. Tapi butuh data. Butuh data, silahkan kontak ke kami di PMFP. Kita ada data tuh, data RUP, data realisasi ya. Agak terputus-putus. Waduh, putus-putus deh. Sudah bagus lagi suara saya, terdengar? Mantap Pak, mantap Kang. Nah, kembali ke laptop, ya tadi itu di awal ya, keterkaitan pertanyaan yang nomor 2 ya, kita lihat kita buat telahannya tuh untuk produk A ini bagaimana
dari tahun ke tahun itu kebutuhannya berapa, kebutuhannya bagaimana, untuk tahun ini kira-kira akan berapa kebutuhannya, akan bagaimana kebutuhannya, itu bisa tuh ditelaah tuh. Kita punya data RUP 3 tahun, bisa silahkan kita bisa buat sama-sama kajiannya. Terus realisasinya bisa kita lihat, bisa kita prediksi tahun ini bagaimana. Nah terus spending analisis kita lihat dalam 3 tahun kemarin pelaku usahanya yang memenuhi siapa saja, yang daftar tender siapa saja, bisa ketahuan tuh ya, sehingga kita bisa dapat tuh. Nah dari situ kita analisis ya, kita apa matchkan, kita matchingkan dengan tujuan pengadaan kita. Nah, kalau ini digabungkan bagaimana nih? Apakah tadi terjadi misalkan apakah usaha kecilnya tersingkirkan gitu kan? Oh, ini kalau digabungkan berarti bisa lebih 15 miliar. Berarti penggabungannya mungkin jangan 15 miliar tapi apa dibagi dua atau dibagi tiga. Nah, lihat ke tujuan. Kemudian tadi, oh nanti ini penyedia yang lain ibaratnya harusnya kuehnya di kue ulang tahunnya dipotong 10 misalkan ya. Ini kue ulang tahunnya jadi dipotong 2 atau 3 misalkan gitu ya. Bagaimana pelaku usaha yang lain? Ya, kita kembalikan ke tujuan. Kalau memang ternyata kalau kuehnya ini dipotong 10 malah jadi hancur lebur. Misalkan logika sederhananya ya, dipotong terlalu banyak malah jadi muruluk tuh kalau dalam bahasa Sunda gitu kan. Malah jadi apa? Puas juga enggak gitu kan, kenyang juga enggak gitu kan, ya sehingga hasilnya tidak maksimal. Itu terjadi ada di beberapa daerah dibuat banyak paket tapi hasilnya tidak maksimal. Ya udah, kita kan kembali ke tujuan yang utama tadi, kualitasnya kan memenuhi kebutuhan. Ini berarti tidak memenuhi kebutuhan. Nah, agar memenuhi kebutuhan, ya mungkin ini harus kita konsolidasikan nih agar nilainya bisa lebih besar, nah sehingga penyedia bisa kerja lebih nyaman gitu kan, sehingga hasilnya lebih baik seperti itu. Atau bahkan ya kalau hasil telahannya bisa juga hasil telahannya itu dia dikonsolidasikan melewati 15 miliar, bisa saja. Kalau memang hasil telahannya menunjukkan bahwasannya kalau dikonsolidasikan sehingga nilainya lebih dari 15 miliar, sehingga itu diberikan untuk non kecil, usaha besar, itu akan ya ibaratnya hasilnya bisa jauh lebih baik. Yang mana asalnya sebelumnya untuk non kecil, untuk usaha kecil dibagi-bagi untuk usaha kecil, hasilnya tidak maksimal. Nah, setelah dikaji ternyata oh ini harusnya memang untuk usaha non kecil misalkan untuk usaha besar. Ya konsolidasikan berarti sampai nilai di atas 15 miliar. Gitu. Jadi pada konsepnya Pak Ramli tadi kembalikan ke tujuan pengadaan. Makanya di awal saya sebelum bahas konsolidasi pemaketan, saya kembali mereview kembali terkait dengan tujuan pengadaan. Begitu pula terkait PDN gitu ya. Nah, PDN. Bisa saja kita memperoleh celah. Nggak apa-apa lagi juk. Adem. Usaha sebentar. Ternyata ini pelaku usaha yang PDN itu ada sebetulnya ya. Ternyata misalkan dari 10 ya, dari 10 pelaku usaha ini yang PDN tuh sebetulnya 5 tuh PDN. Ya sudah kita bisa konsolidasikan menjadi ibaratnya khusus untuk PDN ya dengan misalkan menjadi paket-paket yang lebih sedikit agar bisa memaksimalkan yang 5 PDN tadi. Yang 5 pelaku usaha yang non PDN, yang impor, ya tentu akan tersingkir. Yang apa-apa sesuai dengan tujuan pengadaan, yaitu kita meningkatkan meningkatkan produksi dalam negeri. Gitu Pak Ramli, intinya kembali ke kembali ke tujuan pengadaan, kemudian yang terkait angka kredit tadi kita coba diskusi lah. Kalau menurut saya gini, saya juga JE pengadaan kan ya Pak Ramli, dan saya ditempatkan bukan di UKBBJ, sehingga saya akan sangat miskin sekali memperoleh angka kredit dari tender. Nah, tapi saya melihat ada peluang di perencanaan. Jadi saya kan di perencanaan nih, di Direktorat PMEP kan, perencanaan Monep kan. Nah, saya ada beberapa tebaran ya, agak kredit yang bertebaran di perencanaan dan di Monep gitu. Gitu Pak Ramli. Nah, mungkin juga bagi teman-teman Japung di sini kita bisa berkolaborasi lah ya. Dalam artian mungkin saya juga bisa ikutan tendernya ya,
yang dilaksanakan ya, baik saya jadi pokmil ataupun saya menjadi pendamping ataupun teman-teman yang lain silahkan bisa berkolaborasi dengan kami untuk mengeksplor angka kredit dari perencanaan dan dari Monep. Nah, gitu Pak Ramli ya. Kang, satu lagi nih Kang. Masih bisa? Satu lagi nanti jawab pertanyaan Pak Ramli ya. Ya boleh, cuma nanti kalau ada pertanyaan Pak Ramli harus ikut jawab ya. Apa? Aduh, tantangannya keras ini Kang. Iya, Ini aja Kang. tuh. Juku Eja tuh. Juku aja Kang ini Kang. Gimana? Jadi ini Kang, ini terkait masalah penyediaannya kan ketika kita konsolidasi untuk beberapa paket. Khawatirnya saya untuk penetapan SKP-nya penyedia ini akan melampaui. Karena untuk kecil kan SKP-nya sudah ditetapkan 5 paket Kang. Nah, itu gimana pemberlakuannya itu Kang? Ketika dia menang konsolidasi 10 paket, artinya ada lagi tuh yang dilanggar peraturan lagi Kang. Izin Kang. Oh, sisa kemampuan paket ya. Ya kalau konsolidasi kan berarti jumlah paketnya jadi makin sedikit, Pak Ramli. Justru malah jadi lebih sedikit, sehingga maksudnya potensi melebihi SKP malah lebih kecil dong. Kalau dikonsolidasikan ya kecuali pemecahan ya. Iya. Izin pemahaman saya begini Kang. Izin Kang Hildi. Pemahaman saya gini. Pemahaman saya itu dalam setiap konsolidasi dalam beberapa paket yang digabung itu kan berkontrak Kang. Masing-masing paketnya itu kan berkontrak. Misalnya konsolidasi antara PPK atau antara KPA. Jadi dia misalnya ada beberapa satuan kerja yang mengkonsolidasikan paket yang sama. Misalnya ada 10 paket, itu kan masing-masing berkontrak Kang. Khawatirnya kan berpengaruh di SKP-nya penyedia yang pemenangnya itu Kang. Karena dia sudah terhitung akan lebih daripada 5 paket yang berkontrak Kang. Seperti itu pemahaman saya Kang. Izin. Oh itu pengadaan ini ya bersama berarti ya. Pengadaan untuk case-nya pengadaan bersama ya. Case-nya itu ya Pak ya. Jadi beberapa PPK barengan gitu ya. Gitu ya. Benar Kang, benar. Ya makanya bentuk konsolidasi itu kan tadi macam-macam tuh, ada pengadaan bersama gitu ya, ada memang paketnya dibuat satu paket gitu ya. Nah itu silakan dari awal dibuat strateginya gitu, dari awal tuh strateginya mau yang mana gitu kan. Kalau tadi kan ceritanya kan berarti beberapa paket ya paketnya tetap tetap beberapa PPK-nya tetap beberapa gitu kan, ini dilakukan barengan gitu ya. Berarti itu ya namanya apa tender bersama atau apa ya saya Ya, atau namanya. benar Kang, tender bersama Kang. Jadi Nah, satu kali tender beberapa nah, paket. nah, bisa juga nanti distrategikannya kalau memang itu tidak bisa berlangsung, ya di awal kita strateginya ya dibikin satu paket ini. Misalkan kalau komputer ada beberapa dinas, dinaikkan ke bagian aset, misalkan pengadaannya di bagian aset. Berarti strateginya lebih atas lagi. Tadi itu oleh PAKPA-nya di atas itu. Jadi lebih lebih ke atas lagi. Nanti nanti yang ngatur mungkin ya bagian keuangannya atau bagian programnya itu harus ada konsolidasi lebih, ada koordinasi lebih dengan ya bagian saya nggak tahu apakah Bapeda atau penyusunan program atau bagian keuangan itu sehingga menaikkan paketnya ke atas gitu. Itu strateginya berarti. Jadi intinya strategi di awal tadi gitu. Nah, itu kalau Pak Ramli melakukan telahan, nah itu lumayan tuh 0,08 itu angka kreditnya. Oke Kang. Ya Kasih banyak Kang. tentunya Sebenarnya karena sebenarnya masih gini mau kan, bertanya lagi nih Kang. karena untuk memutuskan hal tersebut itu harus ada dasarnya. Dasarnya ya dari telahan para Japung itu Pak, itu dasarnya. Jadi Oh jangan sekedar lisan. itu bisa jadi justifikasi ya Kang ya? Betul, iya. Oh siap. Saya sebenarnya mau Gitu. tanyakan lagi itu justifikasinya apa sih Kang? Ya Nah, udah jelas justifikasinya jelas dari mantap para Kang. ini, gitu kan. Siap Nah, tentunya siap. ketika melakukan telahan ya pasti ada ya ada datanya ya. Nah, silakan kita bisa berbagi data lah. Ke satu lagi Baik lah ya. Ini Kang. Makasih udah Kang. melebihi ini. Satu lagi Pak Dandan, silakan Pak Dandan. Nanti selanjutnya ada dari sirup dan ada dari dupak ini. Siap, terima kasih Pak Heldi. Halo, Ya, silakan Pak Dandan dari mana ini? dari Tasikmalaya, Pak Heldi. Oh, Tasikmalaya. Udah WA Ya, berapa kali juga nih Pak Dandan ya. Damang Kang Heldi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuhan, Pangestu. Nah, Sama-sama ya. eh, jadi langsung aja. Mungkin Ya. mungkin tadi ada sambungan ke apa? Pertanyaan Pak Ramli Hmm. masalah konsolidasi. Mungkin kalau
khususnya di sini Pak, ya, belum terlalu familiar untuk konsolidasi karena mungkin masih ada yang gimana kendalanya itu belum belum terbayangkan ketika nanti kalau di tahapan konsolidasinya mungkin oke lah, tadi kan Pak Heldi sudah disampaikan. Cuma di tahapan proses penatausahaan itu seringkali ada kendala, yaitu diantaranya kan ketika kita misalnya menggabungkan ada beberapa dari paket kegiatan yang di mana di sana ada beberapa codering secara codering di mata pembayaran dan sebagainya, itu terkendala Pak ketika di proses penagihan atau di penatausahaan. Nah, bagaimana untuk mensiasati itu? Apakah seperti apa gitu? Mungkin ada dari rekan-rekan yang lain juga ada yang berpengalaman ketika terkendala dengan kalau misalnya konsolidasinya antar kegiatan misalnya dalam satu codering itu mungkin tidak terlalu masalah, tinggal ditampilkan. Masalahnya ketika itu dari beberapa codering itu bagaimana mensiasatinya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah swakelola kan. Kita tahu kan ada swakelola dari 4 tipe, diantaranya yang tipe 3, tipe 4. Nah, yang sebelumnya sebelum masuk ke pertanyaan swakelola, ini ada masalah yang namanya dana desa, ada dana kelurahan. Itu apakah sama perlakuannya atau bagaimana? Terus yang selanjutnya, ketika itu disamakan antara dana desa dengan dana kelurahan, itu kan peruntukan lebih ke swakelola untuk lebih titik berat mungkin ke ormas atau pokmas gitu ya. Nah, saya pernah baca ketika misalnya diperuntukkan untuk swakelola untuk pokmas atau ormas itu ketika itu tidak bisa dilaksanakan harus ada semacam pernyataan atau keterangan bahwa tidak mampu dilaksanakan oleh pokmas atau ormas, sehingga yang tadinya diperuntukkan swakelola itu untuk pokmas atau ormas menjadi diserahkan ke pihak ketiga. Nah, bagaimana Pak Heldi memandang ini sebagai apakah ini sama halnya dalam hal ini dana kelurahan itu sama dengan dana desa atau bagaimana? Terus bagaimana halnya dengan yang tadi ketika ini diserahkan ke pihak ketiga atau ke penyedia, itu apakah memang harus ada pernyataan atau surat keterangan dulu ketidaksanggupan dari ormas atau pokmas? Mungkin itu cukup itu dulu Pak. Enten kalau misalnya rada banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Belum di unmute. Halo Pak Heldi. Ya, maaf belum di unmute. Terkait konsolidasi yang dari beberapa akun ataupun beberapa kegiatan ya, Pak Dandan ya. Kalau menurut saya itu kuncinya di Tasikmalaya harus ada penguatan UKPBJ, Pak. Itu kuncinya bisa diselesaikan oleh UKPBJ. Jadi UKPBJ peranannya harus bisa lebih besar ya ketika ketika ini ya Pak, ketika pembuatan anggaran, asistensi anggaran gitu ya. Nah, dimaksimalkan di situ. Saran saya sih gimana caranya UKPBJ bisa memperoleh meja ketika ini Pak, ketika asistensi anggaran itu ya. Nah, sehingga bisa mereview anggaran-anggaran mana yang bisa disatukan. Jadi ketika belum jadi DPA atau DIPA, nah itu sudah direview tuh oleh UKPBJ. Itu Pak Dandan kuncinya ya. Untuk detailnya. Ya. Ya, jadi peranan UKPBJ atau gimana caranya peranan UKPBJ bisa dimaksimalkan dalam dalam review anggaran, dalam review kebutuhan, sehingga dari awal itu tanda kutip sudah bisa dikonsolidasikan ataupun bisa dicegat gitu ya, agar tidak terjadi hal-hal seperti tadi itu. Gitu Pak Dandan ya. Terus satu lagi terkait APBD kelurahan itu
pengaturannya itu di luar dari Perpres 16, Pak. Itu bisa dilihat dulu ada perlem terkait hal tersebut ya. Itu Pak Dandan. Ya nanti bagaimana skemanya itu sih ya kan ada TPK ya segala macam, ada pengaturan tersendiri bagaimana pengadaan barang jasa di desa itu. Gitu Pak Dandan. Nah, itu bisa diatur oleh bupati juga itu untuk APBDes terkait pengadaannya ya. Gitu Pak Dandan ya. DWA saja kalau belum puas. Siap Pak, siap. Ya. Waktunya nih sudah 10.30 udah kelebihan nih. Siap. Oke, ya.